Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait landasan dan asas pendidikan. Jadi ada dua aspek yang kita bahas, yaitu landasan dan asas dalam pendidikan. Nah, landasan dan asas itu apa berarti? Landasan itu kan berarti dasar ya. Asas itu adalah sesuatu yang menjadi pegangan atau menjadi pedoman. Itu namanya asas. Jadi landasan pendidikan itu ada beberapa. Banyak sekali mungkin teorinya ya. Mungkin ada pengembangannya, ada yang sama, ada yang tidak sama, ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Tapi ini secara umum saya sampaikan. Yang pertama, landasan pendidikan itu ada landasan filosofis. Landasan filosofis itu apa? Yaitu terkait sistem nilai tentang sesuatu pandangan hidup. Jadi, filosofis itu adalah terkait pandangan hidup. Pandangan hidup di suatu negara itu akan menjadi landasan pendidikannya juga. Kalau di Indonesia, landasan pendidikan kita apa? Ya, pandangan hidup negara kita, yaitu adalah Pancasila. Karena apa? Tujuan pendidikan sendiri adalah membentuk manusia Pancasilais. Nah, itu namanya landasan filosofis. Yang kedua adalah landasan sosiologis, sosial. Ya. Jadi, pendidikan dan masyarakat terkait keluarga, sekolah, agama, pemerintah, ekonomi, adanya kondisi lingkungan seperti perubahan sosial, teknologi, demografi, organisasi, dan lain sebagainya, itu menjadi landasan sosiologis dalam pendidikan. Jadi, kondisi di Indonesia dengan di negara lain itu akan berbeda. Ya, jadi landasan sosiologis itu terkait kondisi masyarakat tertentu di wilayah tertentu yang akan mempengaruhi terhadap pendidikan. Yang selanjutnya adalah landasan kultural, yaitu kultur, ya, budaya. Ini terkait adanya, kalau kita berbicara kultural, berarti ada namanya masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Di mana budaya itu muncul sejak lama. Jadi mungkin bisa dikatakan ada warisan-warisan. Jadi warisan kebiasaan pendidikan yang ada di zaman dahulu akan tetap membekas, ini landasannya. Jadi ada kebiasaan yang baik yang akan bertahan, kebiasaan buruk yang akan hilang, dan mungkin akan terkolaborasi atau terjadi akulturasi. Nah, itu akan ada penggabungan antara beberapa hal yang baik sehingga semakin ke depan pendidikan itu akan semakin baik. Yang selanjutnya landasan psikologis, yaitu adalah landasan dasar terkait perkembangan psikologis atau tentang jiwa. Kalau kita bisa psikologis kan ilmu jiwa, yaitu tentang sifat karakteristik siswa itu seperti apa, sifat proses belajar itu apa, cara guru membuat proses belajar siswa, kemudian penelitian prinsip ilmiah yang terkait dengan bagaimana kita memahami jiwa peserta didik, bagaimana kita memahami cara menyampaikan materi atau pembelajaran sehingga ilmu itu, tujuan pendidikan, transfer of knowledge, value, and skill itu benar-benar tercapai. Yang selanjutnya landasan ilmiah dan teknologi, yaitu terkait perkembangan iptek, sains, teknik, dan teknologi. Jadi perkembangan teknologi yang sekarang kita kenal dengan industri 4.0 juga ya, internet sangat gencar-gencarnya itu juga berpengaruh dan menjadi dasar. Jadi kalau pembelajaran tidak mengikuti hal tersebut, itu maka ya tidak akan bisa menyesuaikan kondisi perkembangan era saat ini atau tidak bisa bersaing. Makanya menjadi salah satu landasan dalam pendidikan. Yang selanjutnya adalah landasan yuridis atau hukum. Ini adalah landasan ideal, konstitusional, dan operasional. Landasan idealnya adalah Pancasila sebagai landasan filosofis. Landasan konstitusionalnya itu Undang-Undang 45, di mana di situ diatur beberapa pasal terkait pendidikan dan di pembukaannya juga dijelaskan bahwasanya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir landasan operasionalnya untuk pelaksanaan pendidikan itu adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang sekarang kita gunakan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian asas pendidikannya, prinsip ya, bisa dikatakan ya, asas semesta menyeluruh dan terpadu. Kemudian ada asas pendidikan seumur hidup. Asas semesta menyeluruh dan terpadu itu berarti universal. Jadi tidak bisa membeda-bedakan dan saling berkaitan. Ya, kemudian asas pendidikan seumur hidup. Jadi dari lahir sampai dengan mati atau dengan pendidikan sepanjang hayat yang nanti dibahas di makalah yang selanjutnya itu menjadi salah satu asas. Biasanya kita berhak mendapatkan pendidikan dari lahir sampai dengan meninggal dunia. Kemudian ada asas pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat atau dikenal dengan peran triwusat pendidikan. Kemudian asas keselarasan dan keterpaduan dengan ketahanan nasional dan wawasan Nusantara terkait bagaimana mengkolaborasikan atau memasukkan apa yang ingin dicapai dalam pendidikan di Indonesia itu di dalam pendidikan sendiri. Kemudian asas Bhinneka Tunggal Ika, baik bahasanya di Indonesia itu memang berbeda-beda, jadi memang harus dikenalkan bahwasanya
kita berbeda tetapi kita tujuannya satu. Maka tujuan pendidikan nasional kita itu sama, yaitu satu. Tujuannya untuk manusia Pancasilais. Nah, asas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, asas manfaat adil dan merata, ya, ini yang mungkin diusahakan pemerintah selama ini terus-menerus ya. Jadi walaupun di daerah Papua sana atau mungkin daerah tertinggal yang dulu sempat muncul ada namanya gerakan SF3T ya, sarjana mengajar tertinggal, terdepan dan terpencil itu ya. Itu adalah salah satu usaha supaya pendidikan di Indonesia itu merata. Kemudian ada asas ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani ya. Ini juga menjadi asas di Indonesia, terutama di lambang di Kemendikbud itu kan ada namanya Tutwuri Handayani. Ini yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan Indonesia, Engar Sesung Tulodo itu di depan memberikan contoh, Eng Madya Mangun Karso di tengah membangun semangat, Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Dan yang terakhir, asas kepastian hukum. Karena apa? Kalau tanpa adanya hukum yang kuat, pendidikan di Indonesia tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Misalnya tentang perlindungan guru, perlindungan siswa, kemudian bagaimana penganggarannya dan lain sebagainya, itu adalah butuh kepastian. Itu asas-asas di dalam pendidikan di Indonesia. Nah, yang akan kita bahas lebih detail itu yang pertama adalah asas Tutwuri Handayani. Saya jelaskan, asas Tutwuri Handayani itu dikenal juga dengan sistem Among yang ditentukan oleh Ki Hajar Dewantara yang memiliki namanya pendidikan taman siswa. Ya, Tutwuri Handayani itu dicantumkan di dalam logo Kemendikbud, mungkin di topi, di dasi itu kan ada namanya Tutwuri Handayani. Kenapa? Kok tidak ing ngarsa sung tulodonya? Kok tidak ing madya mangun karsonya? Kok hanya Tutwuri Handayani saja? Kenapa kok hanya Tutwuri Handayani? Karena dalam pendidikan itu, posisi pendidik itu diberikan dorongan. Maksudnya apa? Pendidik itu memberikan kesempatan ide kepada peserta untuk menyampaikannya. Jadi bukan pendidik itu mendikte, ya, tapi pendidik itu memberikan kesempatan peserta didik supaya menyampaikan idenya. Jadi memberikan dorongan. Kemudian pendidik itu posisinya harus melibatkan fisik, mental, intelektual, emosional dengan cara pembelajaran siswa aktif. Jadi bukan teacher centered tapi student centered. Jadi siswa itu menjadi subjek pendidikannya. Jadi bukan hanya sekedar sebagai objek, tapi siswa yang berperan di situ untuk menyampaikan apa yang ia miliki. Kemudian pendidik itu posisinya sebagai fasilitator, motivator, pembimbing, supaya apa? Supaya siswa itu memunculkan apa yang ia miliki, baik itu bakat, minat, maupun pengetahuan yang dia miliki. Kemudian interaksi antara pendidik dan peserta didik atau siswa itu adalah hubungan yang manusiawi yang merangsang berpikir siswa. Sehingga cara belajar siswa aktif ini memang menuntut guru itu tidak menguasai terlalu banyak atau menguasai forum terlalu mendikte siswa. Tapi bagaimana guru ini mampu memancing siswa supaya siswa itu mampu berbicara, mampu menyampaikan pendapatnya, mampu menyampaikan idenya, mampu menemukan sebuah solusi, sehingga anak ini benar-benar bisa menjadi dan tercapai pembentukan yang utuh, baik itu dalam segi kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya. Kemudian yang kedua, asas pendidikan seumur hidup, yaitu asas belajar sepanjang hayat yang dikenalnya ya, atau PSH ya, itu adalah lingkungan pendidikan yang merupakan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang nanti dibahas di dalam Tripusat Pendidikan, itu bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pendidikan, mulai dari anak lahir sampai dengan meninggal dunia. Jadi semuanya berhak mendapatkan pendidikan, baik itu melalui pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Yang nanti ada pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat, atau dikenal nanti di jalur pendidikan itu ada namanya jalur pendidikan formal, informal, dan non-formal. Ada juga secara internasional itu dikenal dengan Education for All, pendidikan untuk semuanya, yang dicetuskan oleh UNESCO tahun 87, di mana dari pencetusan ini mencetuskan bahwasanya semua orang itu berhak mendapatkan pendidikan. Sehingga yang belum pernah mendapatkan pendidikan itu bisa mendapatkan penyetaraan pendidikan. Muncullah yang namanya gerakan pemberantasan buta huruf. Bahkan munculkan yang namanya kejar paket. Ya, kelompok belajar paket A untuk penyetaraan SD, B itu penyetaraan SMP sederajat, dan
C itu penyertaan SMA sederajat. Kemudian asas kemandirian dalam belajar, yaitu cara belajar siswa aktif, di mana pendidik itu sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing, bukan mendikte, karena peserta didik itu masing-masing memiliki potensi yang berbeda-beda. Itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Nanti dilanjut materi selanjutnya. Yang pasti semuanya saling berkaitan. Teman-teman jangan sampai terpotong dalam satu materi saja. Jika ada yang kurang difahami, bisa ditanyakan kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.